Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yakitronik. Nah teman-teman pecinta PLTS dimanapun Anda berada, semoga kabar baik selalu menyertai Anda semuanya ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas seberapa pentingnya dioda bypass yang ada di panel surya. Nah teman-teman bisa diketahui ya, bila membeli panel surya, tentunya teman-teman bisa melihat di belakang panel tersebut apakah sudah dilengkapi dengan dioda bypass ataupun belum. Nah kadang-kadang ada sebagian yang belum dilengkapi dengan dioda bypass. Apa sih manfaat dioda bypass dan fungsinya apa sih? Nah kita akan bahas di video kali ini. Oke, ini kita akan membuat gambar ya. Nah di sini saya sudah menyiapkan ada 2 lembar. Nah untuk lembar yang pertama ini adalah posisi belakang panel surya. Nah ini teman-teman bisa menjumpai ya, di belakang panel surya itu bisa kita lihat ada semacam dioda yang dipasang secara paralel. Ini jenisnya untuk bypass ya, dan anoda pasang di kutub negatif dan katoda di kutub positif. Sedangkan ada juga yang di belakangnya tanpa dioda, jadi masih kosong ya, tanpa dioda. Ini untuk lembar yang pertama. Oke, kita singkirkan dulu untuk lembar yang pertama. Kita masuk di lembar kedua. Nah kan kita di sini sudah saya gambarkan ya. Di sini ada 2 jenis rangkaian ya. Ini untuk rangkaian paralel dan seri. Nah untuk teman-teman, untuk meningkatkan arus, teman-teman bisa menggunakan rangkaian paralel. Nanti kita akan bahas di sini ya. Dan jika teman-teman ingin meningkatkan tegangan, teman-teman bisa bikin dengan rangkaian seri. Oke, kita akan bahas di sini ya. Oke, kita akan bahas di sini. Nah di sini sebagai ilustrasi saja ya. Ini untuk masing-masing panel surya mempunyai tegangan dan arus yang sama. Oke, di sini kita tuliskan saja untuk tegangannya. Ini tegangannya semisal 17 volt ya, ini ya 17 volt. Dan untuk arusnya 6 ampere. Nah ini kita sama ya, sama semuanya ya. Untuk tegangannya 17, untuk arusnya 6 ampere. 17, arusnya 6 ampere. Nah teman-teman bisa teman-teman ketahui ya, untuk rangkaian paralel ini kutub negatif di sini kita dihubungkan dengan kutub negatif. Ya, ini untuk rangkaian paralel. Kutub positif dihubungkan dengan kutub positif,
Nah gini ya, dan seterusnya ya. Maka di sini akan terjadi peningkatan arus. Untuk tegangannya tentunya untuk rangkaian paralel tetap ya, dan yang meningkat adalah arus. Nah di sini karena tiap panel surya ini mempunyai arus 6 ampere, jadi 6 ampere kali 3, 6 ampere ini akan mempunyai arus ini sekitar, ini untuk tegangannya tetap ya, jadi tegangannya tetap 17 volt dan arusnya akan meningkat menjadi 6 kali 3 berarti 18 ampere. Oke, mungkin di sini sudah paham ya teman-teman untuk rangkaian paralelnya. Dan apabila di sini salah satu panel surya ini tertutup, maka untuk arus masih tetap akan jalan ya, karena ini menggunakan sistem paralel, jadi arusnya akan tetap jalan. Nah di sini untuk dioda bypass belum diperlukan untuk rangkaian paralel. Nah ini tentunya untuk arusnya akan berkurang ya, karena tertutup salah satu dari panel surya. Nah di sini untuk tegangannya masih sama ya, 17, dan untuk arusnya akan berkurang satu panel jadi 12 ampere. Nah ini untuk rangkaian paralel. Kesimpulannya untuk rangkaian paralel belum diperlukan untuk dioda bypass. Oke, kita lihat ke rangkaian seri ya. Nah di sini rangkaian seri sama ya, untuk tegangannya 17 volt, untuk arusnya 6 ampere, ini sama ya, 17, arusnya 6 ampere. Di sebelah sini tegangannya 17, arusnya 6 ampere. Oke, ini untuk tegangan sama arus sama-sama ya, 17 dan 6 ampere. Nah di sini ada sedikit perbedaan untuk rangkaiannya ya. Untuk rangkaian seri ini untuk kutub negatif, untuk kutub positif ini dihubungkan dengan kutub negatif untuk rangkaian seri. Sedang untuk positif ke negatif dan seterusnya. Ya, ini ya. Nah untuk rangkaian seri ini akan menghasilkan rangkaian yang tertutup, rangkaian yang tertutup apabila salah satu dari panel surya ini tertutup. Oke, tertutup, maka untuk arusnya akan terputus karena jaringannya tertutup ya, jadi tidak bisa lewat untuk arusnya. Nah di sini disinilah diperlukan dioda bypass untuk rangkaian seri yang dipasang secara paralel di setiap panel suryanya. Ini seperti tadi ya, ini
dioda, ini dioda ya. Di setiap panelnya ada dioda bypass. Nah, ini fungsinya dari dioda bypass. Apabila salah satu ada yang tertutup, maka arus akan mencari jalan alternatif. Jalan alternatifnya mana? Ini misalnya yang tertutup di panel 1, maka untuk arusnya akan mencari jalur alternatif lewat dioda. Ini tertutup ya, misalnya ini tertutup. Nah, ini akan mencari jalur alternatif atau bypass. Nah, disinilah dioda bypass diperlukan untuk rangkaian seri. Nah, untuk ya apabila tadi salah satu panel surya ada yang tertutup, maka arus akan mencari jalan alternatif atau yang disebut bypass. Mungkin dari sini paham ya teman-teman semuanya ya, untuk fungsi dari dioda dan dimana diperlukan dioda bypass. Nah, untuk kesimpulannya, untuk rangkaian paralel untuk dioda bypass mungkin belum diperlukan ya, dan di rangkaian seri untuk dioda atau dioda bypass sangat diperlukan. Nah, fungsinya apabila ada salah satu panel surya yang tertutup, maka arus akan mencari alternatif jalan lain ya, alternatif jalan lain dengan melewati dioda bypass tersebut. Nah, mungkin demikian penjelasan kali ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semuanya, dan bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, mensupport channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda semuanya selalu diberi kesehatan dan kemurahan dalam mencari rezeki. Oke, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.